Selamat siang Bapak dan Ibu. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Bagaimana Pak. Siang, Pak. dan Ibu pada siang hari ini sehat semua ya? Selamat Ya. siang, Semua ya Bapak Ibu. sehat. Puji Tuhan sehat semua ya. Ini gimana nih Bapak Ibu, jaringannya aman ini di tempat ini, di lokasi tempat Ibu tinggal? Aman ya jaringannya? Puji Tuhan. Aman ya, puji Tuhan ya. Oke. Oh iya, Bapak dan Ibu, belum acara inovasi perpustakaan di tengah pandemi COVID-19 dimulai, lebih baik kita berdoa dulu ya Bapak dan Ibu ya untuk ini. Oke, untuk memulainya. Mari Bapak dan Ibu kita bersatu dalam doa. Ya, Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada siang hari ini telah menyertai kami dalam kegiatan siang hari ini. Ya Tuhan, kami akan segera memulai kegiatan ini. Ridholah kami semua sehingga untuk kegiatan hari ini dapat bermanfaat khususnya bagi perpustakaan di beberapa penabur dan di Indonesia. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu. Amin. Terima kasih dan Bapak Ibu. Untuk hari ini saya mengucapkan terima kasih banyak terlebih dahulu pada Ibu Yayas dari Perpustakaan Cirebon dan sebagai kepala perpustakaan Bu, Cirebon masih banyak, dan terus juga kepada Bapak Ibu banyak setelah bersedia hadir di dalam kesempatan siang hari ini. Untuk selanjutnya, sebelum kita beranjak ke tema hari ini, inovasi perpustakaan di tengah pandemi COVID, mulanya gimana sih ini COVID ini kok Mbak misalnya bisa mempengaruhi dari sendi-sendi semuanya, misalnya dari sendi ekonomi, sendi kesehatan kita, dari sendi pendidikan. Ya Bapak dan Ibu ya, pendidikan itu terasa sekali kan, jadi yang sebelumnya kita selain bertatap muka, sekarang kita harus pakai video call. Mungkin dan Ibu dalam sebulan ini lebih dari 5 kali ya untuk video call ya, ada rapat sana, rapat sini, jamnya juga mepet-mepet mungkin, jam-jamnya jeda waktunya juga mungkin ini terbatas mungkin gitu. Jadi Bapak Ibu waktu istilahnya lebih lebih kurang ya dari sebelumnya gitu karena ada corona ini gitu. Oh ya Bapak Ibu, sebelum untuk melanjutkan acara selanjutnya, saya ingin memperkenalkan narasumber kita pada siang hari ini, yaitu Ibu Haryani Prasetya Tias yang lebih dikenal di Cirebon dan kita kenal di BPK Nabur. Sapaan hangatnya adalah Ibu Yayas. Ibu Yayas, selamat siang Ibu Yayas. Selamat siang. Tapi sebelumnya Pak Rendra, ada beberapa yang masih lebih baik di Oke, sebelum Pak Rendra atau mungkin teman-teman yang memang masih nyala mikrofonnya, mohon di klik ya supaya lebih enak. Oke, maaf. Masih Pak, masih ada yang nyala mic-nya Pak. Sebelum nanti agak lanjut, mungkin Pak Rendra bisa bisa bantu. Bisa bantu ya, Bu. Nah, silakan. Oke. Yang masih ada yang mic-nya masih bernyala, nyala? Mungkin mohon di mute aja. Oke, tidak apa-apa. Silakan Pak. Iya, terima kasih Bu Yayas. Sebelum kita lebih jauh lagi, saya ingin memperkenalkan sedikit profil dari Ibu Yayas. Jadi Bu Yayas ini lahir dari Sleman tanggal 17 September tahun 76. Beliau juga sekarang beraktivitas di berbagai lini. Jadi yang pertama dari kerja beliau pernah di British Council Library di Jakarta, dan sekarang juga beliau masih istilahnya menekuni dunia perpustakaan di BPK Nabur dari tahun 99 sampai sekarang ya Bu ya. Yep. Terus selanjutnya Ibu Yayas juga pernah menduduki berbagai jabatan yang cukup strategis ini. Jadi yang pertama Bu Yayas ini sebagai pustakawan di BPK Nabur Cirebon dari tahun 99 Bu ya. Terus yang kedua Bu Yayas juga pernah menjabat sebagai koordinator perpustakaan BPK Nabur Cirebon dari tahun 2016 sampai 2018. Terus yang ketiga, Bu Yayas juga sebagai ketua redaksi majalah Side 2016 sampai sekarang Bu ya, benar Bu ya? Sampai sekarang.
ganti itu. Masih Bu ya, oke. Lalu Bu Yas juga sebagai Kepala Perpustakaan di BPK Penabur Cirebon sampai sekarang juga Bu ya, dari 2018 ini yang data saya peroleh Ya. dari 2018 sampai sekarang. Lalu wah ini keren banget ini sebagai Ketua Humas BPK Penabur Cirebon sampai sekarang Bu ya, dari 2019. Waduh, luar biasa. Lalu ini lalu ini juga Bu Yas itu menjabat sebagai Ketua Project dari jaringan Digital Library dari BPK Penabur. Oke. Nah, Bu Yayas ini juga aktif Bapak Ibu di organisasi. Jadi Bu Yayas ini pernah menjabat sebagai Ketua Apusi Kota Cirebon dari tahun 2015 sampai 2019 Bapak Ibu. Lalu sebagai pengurus Apusi Jabar tahun 2019. Lalu juga sebagai anggota FGD dari Tim Nara Cerita UPI 2018 sampai 2021 Bu ya. Lalu juga sebagai inisiator komunitas SLIMS Kota Cirebon. Dan yang terakhir ini lebih keren lagi nih, Ketua Tim Kerja Bunda Literasi Kota Cirebon dari 2019 sampai 2022. Waduh. Nah ini Bapak Ibu yang nggak kalah lagi nih prestasi dari Ibu Yayas nih. Waduh, cetar badai. Mantap bener Bu. Jadi Bu Yayas ini juara 1 pustakawan tingkat Jabar 2015 Bapak Ibu. Lalu prestasi yang paling berkesan ini dari Bu Yayas yang paling keren juara 2 nasional Kemendikbud 2015. Jadi narasumber kita memang wah gak rugi Bapak Ibu ini kok Bapak Ibu ikuti dari awal hingga akhir, pastinya ilmunya bermanfaat sekali buat Bapak dan Ibu. Itu mungkin profil singkat dari Bu Yayas yang bisa saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu. Mungkin untuk selanjutnya mungkin Bu Yayas bisa ini untuk melanjutkan dari tema kita. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu. Oke, Bapak Ibu, saya pakai 2 device. Tadi sudah ada trouble, tapi takutnya nanti saya itu lagi, jadi saya tidak ngulang lagi untuk jadi 1 device. Suara saya terdengar ya Bapak Ibu ya. Saya tidak pakai, kalau memang tidak terdengar, saya akan pakai pakai headset. Terdengar tidak Bapak Ibu? Padang Renda dekat nggak? Dekat nggak? Dengar Bu, saya jelas. Jelas, Bu. Jelas Bu. Terdengar jelas. Saya nggak pakai headset ya. Ya, nanti waktu Bang tadi sudah agak telat ya, apa tidak apa. Yang saya paparkan nanti nggak akan terlalu banyak. Jadi nanti Bapak Ibu bisa juga sharing. Sebenarnya itu juga sharing knowledge. Jadi selama perjalanan saya sebagai pustakawan, kepala perpustakaan dengan beberapa yang harus saya masalah yang harus dipecahkan itu seperti apa gitu-gitu. Jadi nanti kita akan belajar dengan saya paparkan. Jadi yang sekarang sebentar ya Bapak Ibu ya. Bu, suaranya off, Bu. Enggak, saya bisa off-an. Tadi ada sesuatu yang harus saya off-in. Oke, jadi gini Bapak Ibu, nanti mungkin tidak ada 30 menit ya. Mungkin saya akan share berapa tadi, 15 slide. Dan itu juga saya bikin jadi gini. Ada beberapa ini Bapak Ibu presenting saya terlihat? Terlihat Bapak Ibu? Ya. Untuk tampilan. Oke. Jadi kita sepakat bahwa Terlihat. Yang ini adalah inovasi perpustakaan di tengah pandemi COVID-19. Jadi kemarin-kemarin 19 itu COVID itu cukup membuat kita berpikir banyak ya Bapak Ibu ya. Jadi ini sekarang gini, bagaimana nih kondisi perpustakaan sekolah saat COVID? Nanti kalau misalnya akan apa yang saya presentasikan mungkin Bapak, oh iya ya sekarang gini. Jadi selama gini, sekarang yang secara fisik gitu tuh perpustakaan ya sekarang bukunya nganggur ya. Seperti di kami nih, saya kebetulan saya ada di kantor nih, kami lagi pisah data gitu tuh. Terlihat yang biasanya buku itu dipinjam anak gitu, sekarang anak juga tidak bisa pinjam gitu ya. Jadi banyak hal yang tidak bisa kita lakukan dalam keadaan normal yang dulu sama yang sekarang gitu tuh. Sangat jauh sekali. Itu berpikir kita bagaimana supaya kita tetap melayani. Tadi barusan saya ngobrol dan kemudian akhirnya saya ikut webinar itu tentang pandemi juga, baru jam 9 sampai jam 10 sampai jam 12.
user orientednya perpustakaan itu jadi agak hilang gitu tuh. Jadi dulu itu selalu anak-anak mau butuh buku apa, anak-anak mau baca buku apa, kita beli, kemudian kita share ke anak-anak, kemudian diopak, itu jadi kita lakukan. Nah, sekarang tantangan kita adalah kita tetap dengan kondisi terbaru, kita nggak ngerti ya pandemi itu sampai kapan. Walaupun kita optimis, Juli misal, ada apa? Juli ketika kita masuk ajaran baru, kita sudah bisa normal kembali. Walaupun sebenarnya tadi juga ada bahasan lagi ketika saya ikut webinar, kita harus memikirkan juga nih gitu tuh, setelah pandemi itu mau seperti apa bentuk user kita ke dapat layanan kita ke bentuk layanan kita ke siswa. Kalau kita kan bicara tentang perusahaan sekolah, itu juga tadi pikirkan juga. Kalau yang kemarin kan nggak mungkin juga, virus itu tidak mungkin juga apa, keselamatan hilang begitu saja. Jadi tadi ada bahasan khusus juga, mungkin juga teman-teman juga mulai memikirkan, oh iya ya, ketika nanti dalam keadaan dalam artian dikatakan normal, itu akan seperti apa yang layanan kita, apakah seperti yang biasa nih? Tadi saya lihat ada di presentasi tadi itu gini, kursi itu yang biasanya 4, atau biasanya itu 6, yang tengah itu dikosongin, tidak dipakai untuk duduk. Yang seperti itu yang itu. Terus layanan di depan yang biasanya ngantri banyak, kemudian dikasih semacam garis-garis itu. Jadi dalam keadaan normal banget itu kan, kalau kita sempat kalau misalnya sampai itu yang kemarin banyak yang bilang kita nanti ada semacam direncanakan akan normal kembali, misalnya skenario pembelajaran kita akan Desember. Waduh gitu tuh. Apakah memang seperti itu ya? Mungkin memang seperti itu juga. Nah, nanti kita post pandemi itu seperti apa? Itu juga jadi bahasan khusus. Tetapi yang saat ini kita adalah ke pandemi. Jadi saat pandemi itu. Gitu. Jadi kita bicara tentang kondisi perpustakaan sekolah. Bapak Ibu, saya buka pengetahuan tentang kondisi perpustakaan di Indonesia. Saya ngambil dari statistik data dari Kemdikbud bahwa dan ternyata perpustakaan di Indonesia itu banyak banget Bapak Ibu. Jadi ada SD aja itu ada 109 sekian. SMP ada 35.000 sekian. SMA 13.000, SMK 8.000. Dan dalam kondisi yang baik, dalam artian perpustakaan itu baik, dalam artian nyaman dipakai, bukunya ada, kemudian dilayani dengan sistem, mungkin dengan sistem, tidak sistem kali ya, itu hanya sekitar di bawah yang SD dan SMP di bawah 20%. Itu yang dalam artian kita mau bicara tentang data, bahwa kita juga tahu bahwa kondisi Indonesia seperti ini. Jadi itu statistik yang 2019 2000 yang paling terdekat. Jadi itu Bapak Ibu kalau kita mau melihat kondisi, kemudian kalau dari data di atas perpustakaan yang kondisi baik itu ini kurang satu angka ya, 27 sekian dari 167. Ini maaf ini nanti saya ganti share lagi ya. Jadi sekitar 16,4%. Itu kondisi seperti ini. Kita dalam kondisi yang di mana perpustakaan kita? Oh enggak Bu, kita baik ya, bersyukur saja. Jadi kita bersyukur, saya sangat terkejut juga ketika perpustakaan Indonesia banyak banget dan ternyata kondisinya yang baik hanya 16,4%. Ini realitas Bapak Ibu. Jadi sebenarnya kalau saya merasa bahwa kemarin ketika bagaimana perpustakaan kita di masa pandemi COVID ini, dari Maret sampai Mei, kita benar ya, Maret sampai Mei ya sekarang ini ya, 2020. Kalau ada yang bilang, saya ngobrol juga sama teman-teman juga, apa yang kalian lakukan ketika pandemi seperti ini? Gitu. Ya biasa saja, gitu. Ya mau apa, gitu. Sementara ada beberapa yang kemarin juga masuk ke saya, saya Bu, saya mau pinjam buku. Sementara ya kita tidak bisa minjemin buku ya. Nah, jadi bagaimana solusinya? Perpustakaan benar-benar close, itu kan umum ya. Apalagi sekarang di mana-mana layanan umum juga di close. Di perpustakaan nasional pun juga di close, semuanya close gitu. Sementara kalau hanya mengandalkan fisik saja yang kita punya gitu tuh, ya kita tidak bisa melayani. Dengan melayani, misal pun ada dulu pernah dengar itu melayani dengan Gojek pun yang nggak akan terbatas juga. Gitu. Kan kita juga dalam artian ini kebetulan kita masuk, saya masuk karena ada beberapa yang ya sudah cukup aman lah saya ke kantor. Tetapi kan anak-anak tidak bisa masuk tidak bisa masuk sekolah. Nah, jadi kita harus berpikir apa yang harus dalam artian user apa yang kita bisa berikan kita ke anak-anak tuh tetap
kita tetap bisa melayani itu seperti apa. Kalau secara fisik jelas tidak bisa. Jadi bagaimana perusahaan kita di masa pandemi ya, itu kita kembali ke kita masing-masing. Kemudian kalau bagi saya gini, pandemi COVID-19 ini justru mempercepat dan memperjelas bagaimana arah ke depan perpustakaan kita. Dalam artian kita mulai berpikir, kalau yang kemarin saya memang beberapa kali ketemu dengan teman-teman gitu, saya gini-gini aja gitu. Dalam artian susah nih, saya tidak bisa mati Pak, dalam artian tidak bisa ngobrol dengan kepala sekolah. Kita bicara tentang perpustakaan sekolah itu dengan kepala sekolah, dengan guru. Kalau di yayasan ya berarti di swasta ya berarti dengan pimpinan yayasan gitu. Nggak bisa. Memang ya itu suatu hal yang tidak mudah juga. Gitu. Tapi ketika yang seperti ini, Bapak Ibu introspeksi atau mungkin oh iya gitu tuh. Dengan masa pandemi ini mungkin bisa dilihat mana yang dalam artian mana yang dalam artian bisa eksis, mana yang tidak itu seperti apa. Program kita yang bisa eksis dan yang tidak itu seperti apa. Perpustakaan kita yang apakah kita bisa eksis di masa ini? Apakah mau tetap nih kita itu dalam artian apakah mau seperti ini ya dalam artian ya hanya buku, apalagi tanpa sistem yang kita nggak akan bisa ngelayain apa-apa. Jadi gini, jadi pandemi COVID ini justru mempercepat dan memperjelas yang seperti itu. Jadi Bapak Ibu pernah tuh ya suatu saat gitu tuh. Kalau saya sih sering ya Bapak Ibu. Jadi karena merasa ya memang saya pustakawan. Kemudian ketika itu apa yang harus saya pikirkan, saya rencanakan untuk perpustakaan saya. Saya sering berpikir begitu. Dulu saya jadi kepala perpustakaan baru 2019, sebelumnya pustakawan biasa gitu. Tapi saya selalu berpikir saya harus ini adalah rumah kedua saya. Jadi saya harus bikin perpustakaan saya itu nyaman, kemudian mungkin ya semua juga nyaman Bu, ya memang kayak gitu. Tapi memang kita perlu bermimpi, kita perlu bervisi. Nah seperti itu visinya dengan kondisi seperti ini. Saya jelaskan kenapa Bapak Ibu juga berpikir ke sana. Mbak Yas itu karena ada yang sekarang sudah kecapai saja, bukan seperti itu. Dulu juga tidak seperti itu. Oke, jadi gitu. Jadi ini saya pernah kajian. Ini yang mempertegas saya. Jadi 2019 saya itu melakukan kajian, penelitian ke orang tua dan siswa tentang penggunaan gadget. Itu sebelumnya saya 2018, mulai 2018 saya sudah ini anak-anak tuh kan di sekolah kalau level SMA itu kan bisa pegang gadget. Tidak di situ juga. Di rumah kita kan juga anak-anak bisa pegang gadget. SMP, SD sudah dari orang tuanya. Kemudian saya bilang di sekolah itu ada, sekarang siapa yang tidak punya wifi di sekolah? Mata di umum itu sudah banyak sekali, dalam mata itu sudah fasilitas yang standar harus ada wifi. Nah kemudian saya 2018 itu belum ada sebesar kayak begini wifi. Di perpustakaan saya ada wifi. Kemudian anak-anak SMA memang ketika pulang sekolah itu bisa pegang HP pada saat itu. Nah, kemudian mereka menggunakan, tetapi secara kemampuan, literasi informasi, literasi digital belum segencar sekarang. Jadi saya punya ini bagaimana ya supaya mereka akhirnya saya bikin kajian. Kajian dalam artian ini salah satu, memang banyak sih kajian yang saya lakukan. Ini salah satu yang saya ungkap adalah anak itu ini berhubungan sama orang tua ya. Kecenderungan masyarakat dan orang tua menggunakan internet untuk mendukung pembelajaran. Dan ternyata itu 2019 itu 69%. Berarti apa? Orang tua sadar banget bahwa mereka mungkin ya bisa juga dalam artian selain buku itu ada internet yang mereka dalam artian yang mereka gunakan untuk mencari pengetahuan. Itu penelitian saya dari sekitar 120-an orang tua dan siswa. Jadi dari situ, oh ya kita tidak bisa. Kalau sekarang mungkin kalau 2020 sekarang ini mungkin lebih dari apalagi dengan kondisi pandemi. Orang mungkin katanya kita tidak bisa ke perpustakaan, kita tidak bisa cari secara fisik gitu. Jadi larinya ke digital. Oke. Jadi ini tentang ini. Saya bilang ya Saya bilang visi baru tentang perpustakaan. Kita mau seperti apa perpustakaan kita di saat-saat ke depan, tidak hanya di saat pandemi. Kalau di saat pandemi itu sebagai saya bilang itu tadi
wujud perpustakaan yang sekarang ini jadi kita apa ya namanya, saya bilang sih, jadi eksistensinya kita tuh teruji di perusahaan kita, teruji kita tuh sekarang tidak bisa nih gitu tuh kita hanya berpikir bahwa perpustakaan itu ya yang buku, kemudian walaupun tetap ya buku itu utama, kita tidak bisa, dan melayani dalam artian melayani dengan ketemu dengan anak-anak, ketemu dengan guru, touch langsung itu penting banget, tidak bisa dihilangkan. Tetapi kita juga berpikir ke sana dengan kondisi yang sekarang ini, sebenarnya ujian juga buat perpustakaan kita. Apakah kita hanya biasa saja, biasa-biasa dalam artian ya sudahlah kayak begini saja, misalnya ada yang dari sekolah negeri ya gitu, hanya buku paket saja gitu. Terakhir kemarin saya juga share mungkin ke teman-teman, saya ke Purwakarta, ke Majalengka, saya ketemu dengan guru-guru di Majalengka, sama kondisinya dalam artian dan itu rata-rata, dan saya paham banget apa yang mereka rasakan gitu. Tetapi kalau kita tidak dalam artian mendobrak dalam artian berdobrak dalam tidak kasar ya, tetapi dengan kita mempunyai visi ke depan nih gitu tuh. Karena saya bilang anggaran saya bilang ya apa ya, sulit memang gitu tuh. Tetapi ketika kita tidak belajar menulis proposal, kita menuangkan visi kita tentang perpustakaan kita dari hal yang kecil saja gitu, itu tidak akan terlihat di luar kalau kita punya visi. Kalau kita tidak belajar untuk saya mau misalpun ada sedikit koleksi yang kalau Bapak Ibu belajar tentang belajar repository misalnya, saya kepingin nih ada file-file khusus yang ditaruh di servernya sekolah misal, atau di mana suatu saat itu akan jadi koleksi yang baik. Visi yang dari yang kecil-kecil seperti itu. Karena ke depan, Bapak Ibu kalau kita pun belajar tentang namanya hybrid perpustakaan, hybrid library, itu ada perpustakaan yang konsepnya dua, konvensional dalam artian yang fisik, yang buku, tapi ada juga yang sudah memikirkan bahwa di dalam perpustakaan itu ada koleksi yang berupa digital. Itu harus sekarang ini. Apalagi tadi, makanya sempat 2000 berapa ya, 2017-18 saya sudah berpikir tentang bagaimana ya membangun digital library. Itu bagi saya itu angan-angan sekali gitu. Tapi saya selalu mencari tentang kalau digital library itu kayak apa, konsepnya seperti apa. Aduh, ternyata uangnya banyak. Jadi sampai sekarang pun gitu, ketika saya mempunyai digital library yang ala-ala dalam artian web, saya bilang web digital library, bukan digital library sih yang seperti Pusnas, bukan, tetapi itu adalah konsepnya yang kira-kira yang cocok dengan keuangan mungkin, dengan kondisi yang mau visinya mau seperti apa, itu harus belajar. Yang seperti itu memang harus berani bervisi dan mau bersusah. Nah, materi ketika iya gitu tuh, kita bisa mencapai, ketika nanti tercapai itu akan visinya akan tercapai gitu. Jadi gini, jadi adalah yang tadi itu, kita kembali yang tadi kecenderungan masyarakat. Satu lagi yang jadi pandemi COVID itu justru mempercepat dan memperjelas bagaimana arah ke depan perusahaan kita. Jadi yang ini adalah jadi visinya itu adalah harus dirubah bahwa layanan berbasis digital, walaupun ini saya bilang tidak bisa 100%. Tetap karena konvensional, saya bilang saya juga tidak terlalu suka juga ketika karena mungkin 10 tahun ke depan buku is the best tetap, tetapi dengan kondisi seperti kita diuji. Iya gitu tuh. Sebenarnya ini tentang salah satu saya lihat di beberapa portal, pengunjung layanan digital Perpusnas melonjak saat pandemi. Satu lagi, jumlah pengunjung layanan digital Perpusnas meningkat saat pandemi, hampir-hampir sama. Beritanya sama tapi portalnya berbeda. Dan masih banyak lagi yang resmi. Ini dari antaranews.com. Jadi inilah gitu tuh sebenarnya kondisi yang seperti ini gitu tuh, ujian yang seperti kita. Kita nggak akan seperti Perpusnas, bukan. Kita nggak akan menyamakan Perpusnas. Saya pun juga akan menyamakan Perpusnas. Tetapi ketika kita berani gitu. Sekarang coba flashback sedikit. Apa yang sudah kita beri layanan ke orang, ke siswa.
selama pandemi, selama 3 bulan? Apakah hanya diam saja? Ataukah ya biasa sajalah gitu, kita tidak bisa menjamin buku, ya sudah, kita nggak ngapa-ngapain gitu. Apakah cuma seperti itu aja? Disuruh bikin program literasi, ya nggak ada sarana, susah gitu. Jadi apa? Jadi lama-lama itu akan kembali ke saya bilang ya bisa dikatakan eksistensi, ya, bahasanya eksistensi perpustakaan dan pustakawan itu nanti semakin dipertanyakan. Nah, sekarang dengan PJJ, seorang seperti, jadi kita selalu melihat, mungkin bilang aja melihat yang seperti itu, ya yang lain juga tidak melakukan bla bla gitu. Tetapi Bapak Ibu, ya itu tadi kembali, kita mau seperti apa selama kita jadi pustakawan, kemudian misalnya yang Bapak Ibu yang sudah lama di sini gitu, hanya segitu-gitu aja gitu. Atau sekarang yang mereka yang kemarin misalnya yang biasa dalam artian tanpa online misal, kemudian dari online sudah merasakan gitu. Oh iya ya, paling tidak opak gitu, misalnya online public akses katalog kena gitu. Itu sudah melayani juga, itu informasi. Oke. Jadi gini, apa inovasi layanan perpustakaan berbasis digital itu seperti apa? Ini sebenarnya juga nggak terlalu, saya tidak expert banget, tetapi paling tidak, tapi berbasis ya. Jadi bukan berarti itu sebagai perpustakaan digital, tapi berbasis digital. Kan tadi bilang, mungkin Bapak Ibu kalau misalnya mau belajar kajian juga bisa pun ke orang tua atau ke siswa saja gitu. Penelitian kecil-kecilan, kemudian berapa lamanya pegang gadget, apa yang diakses pegang gadget, bla bla, itu sebuah kajian juga. Kita belajar kajian yang seperti kita akan tahu data sebenarnya anak-anak di kita itu seperti apa sih ketika akses gitu. Dan itu adanya berbasis digital, dalam materi kita akan tahu bahwa anak-anak itu ternyata nih kecenderungannya gini-gini, dan ditambah nanti misalnya data secara global, misalnya sosmed atau apa gitu. Jadi layanan perpustakaan berbasis digital itu dalam artian basicnya digital, tapi tidak hanya perpustakaan digital. Yang Bapak Ibu bisa lakukan contohnya ya, kalau misalnya kita bicara saat pandemi kan, orang tua dalam artian anak, orang tua, kita pun ada di rumah. Aksesnya, kalau misalnya saya tidak sempat membuka bahwa berapa sih coba yang akses dalam artian di internet, mungkin sangat melonjak tinggi banget. Coba sekarang mungkin Bapak Ibu juga tahu, oh iya ya, selama pembelajaran jarak jauh dan kerja jarak jauh, internet saya 3 kali lipat misalnya gitu. Itu kan juga sebenarnya yang terjadi sekarang ini gitu tuh. Nah, kemudian saya juga di rumah juga saya ngamatin anak saya juga kan PJJ juga gitu. Sementara ketika pembelajaran sudah selesai dari sekolah, kalau udah selesai sampai jam 12. Setelah itu ketika kita tidak kasih, nih kamu sekarang buka ini misalnya, itu tahu Bapak Ibu, dia pasti akan larinya kemana? Kalau nggak ke YouTube, ke game. Kalau kita tidak bimbing sampai malam, kan saya tidak bisa main, mah. Saya tidak bisa keluar dengan teman, mah. Tidak bisa sepak bola, gitu. Ini kemana ke gadget semua? Itu sama juga. Kecenderungan kita yang dewasa juga seperti itu. Dan sekarang yang akses, kalau dulu saya pernah penelitian juga satu lagi, dan itu dijadikan jurnal. Dulu saya konsentrasi ke generasi Z dan generasi Alpha. Generasi Z dan generasi Alpha. Nah, sekarang itu sudah kemana? Sudah yang lebih generasi X, generasi Y, dan yang seperti saya, itu juga all time pegang gadget. Itu juga sebenarnya itu adalah membutuhkan yang harus dilayani juga sebenarnya. Mereka juga gampang sekali sekarang akses internet. Ini salah satu yang pertama. Jadi kalau kita layanan perpustakaan berbasis digital, itu contohnya kita memikirkan kita mau membangun koleksi digital itu seperti apa. Nah, ada e-book, kita berpikir. Kemudian e-magazine, itu juga. Sekarang kalau Bapak Ibu yang sudah lama di perpustakaan masih bisa melihat itu Tempo masih ada. Hai, kawanku. Itu majalah yang lama dan sekarang sudah tidak terbit lagi. Kemudian yang sekarang beralih sudah berpikir itu adalah Tempo, jadi e-Tempo. Kemudian apalagi ya, banyak sekali yang sekarang yang bertahan cuma sedikit. Itu perkembangan.
Jadi banyak yang gulung tikar karena sekarang ke sana arahnya. Kemudian kita bisa berpikir memberikan layanan perpustakaan berbasis digital itu melalui sosmed. Saya konsentrasi ke sosmed. Saya juga tidak sempat cari data. Sebenarnya ada kecenderungan sudah ada dalam arti data dari akses yang di Indonesia berapa persentase yang suka diakses di Indonesia itu nggak ada. Bapak Ibu juga cari data, datanya dari ikatan lupa saya. Pokoknya kayak gitu. Jadi dia meneliti ternyata Facebook kemudian Instagram itu sekarang Instagram itu segini sekian persen. Nah, itu kalau misalnya juga anak-anak ditanya gitu tuh, kamu punya akun Instagram nggak? Punya dong Bu. Gitu. Instagram apa Facebook? Instagram. Gitu. Seperti itu. Jadi itu juga bisa digunakan Bapak Ibu untuk apa? Memaksimalkan layanan kita selama pandemi ini. Oh bisa Bu? Ya bisa. Tapi memang harus punya, dalam arti kita belajar dulu sosmed yang official itu seperti apa. Oke, jadi gini, sosmed itu kan yang biasa adalah apa? Facebook, Instagram, mungkin saya bilang sih karena itu juga sosmed juga, tetapi tidak terlalu juga. Tapi gini, Facebook, kemudian Instagram, itu kita bisa membuat konten-konten yang positif ke situ tentang perpustakaan, tentang literasi, tentang membaca, tentang mendongeng. Ya. Khusus yang besok, kalau Bapak Ibu ada waktu, besok kami akan berlanjut ke tentang konten tentang sosmed yang menarik itu seperti apa. Kami di Pronabur Cirebon itu sangat concern ke konten sosmed berhubungan sama saat pandemi selama 3 bulan. Kalau Bapak Ibu nanti itu bisa follow di kami, di situ ada dan itu juga tidak semuanya dari saya. Dari teman-teman yang dalam tim saya itu bilang, Bu sekarang bikin dongeng yang di podcast, sekarang bikin ini taruh di YouTube, kemudian diedit bla bla itu, yang seperti itu. Jadi sekarang ini dunianya dunia terutama Instagram ya. Instagram itu sangat variasi sekali. Dan editing itu sangat variatif sekali. Jadi itu bisa dilakukan. Jadi misalnya nih teman-teman misal Instagram sering buka Instagram, kemudian itunya variasi dari Instagram yang lain juga itu diaplikasikan ke punya kita. Tapi dengan catatan harus official dalam artian ya atas nama perpustakaan. Dan saya pengamat Instagram yang dalam artian perpustakaan di Indonesia, baik yang swasta dan negeri, dan tidak banyak yang concern. Padahal sebenarnya ketika kita bisa membuat konten yang baik, salah satunya kita bisa menyapa anak-anak kita karena mereka setiap hari buka itu. Misal aja gini, ketika kita bikin story yang baik, kalau misalnya story itu apa ya, nanti Bapak Ibu belajar sendiri ya, story itu di Instagram, ketika Bapak itu yang hanya dalam artian yang melihat itu akan banyak, itu berarti apa? Ya itu seberapa, jadi konten kita dilihat banyak anak-anak di situ. Apalagi ketika kita bikin konten yang baik. Kemarin saya dapat ide dari, dan itu juga belum terwujud juga, walaupun di kita juga banyak yang tidak terwujud karena ternyata PJJ ini dalam artian pekerjaannya ternyata juga banyak juga. Kalau kita mau kreatif, sampai nggak ada waktu. Kapan editing, kapan webinar, kapan apa gitu, ternyata banyak juga. Jadi gitu. Jadi saya bilang banyaklah mencari layanan yang berbasis digital. Ini selama PJJ diperpanjang sampai sekitar 2 Juni ya. Nah, 2 Juni kita nggak ngerti seperti apa. Tapi layanan itu, sosmed itu tidak tergantung waktu. Jadi kita mau malam, mau sore, anak-anak bisa membuka. Ada satu lagi kemarin, museum, mungkin kalau sini mungkin Bapak Ibu juga pernah buka museum virtual. Saya buka di Instagramnya Museum Nasional Indonesia, dan itu sangat baik banget. Jadi ketika ya sekarang sih yang dalam artian saya bilang museum yang di Indonesia yang mengadakan layanan
virtual tour itu Museum Nasional, yang lainnya hanya foto gitu. Tapi kalau itu Miss Agnes juga ada di sini, kemarin saya share, ternyata bagus banget. Yang seperti itu informasi-informasi yang yang baik ketika masa pandemi. Mereka bisa melihat informasi yang ketika dalam keadaan normal harus ke sana, sementara sekarang orang jadi berpikir, oh ya, kita melayani juga nih gitu. Kan Museum Nasional biasanya banyak anak-anak yang datang ke situ. Sementara sekarang sepi. Jadi bagaimana yang di dalam Museum Nasional itu juga dibikin supaya orang bisa melihat malah sampai 3 dimensi. Itu baru Indonesia. Yang di luar negeri masih banyak lagi. Itu kalau itu dikemas, saya juga belum sampai ke sini. Dikemas kemudian di-share ke orang tua, di-share ke orang tua atau wali murid untuk virtual bareng itu alangkah baiknya. Sama aja ketika kita datang di tempat, tetapi ini datangnya virtual. Kayak begitu. Itu salah satu. Jadi banyak yang lain. Itu jadi Bapak Ibu, itu kata dia bicara tentang layanan berbasis seperti itu, berdigital. Dan misalpun nanti akan dipakai setelah masa pandemi, kita juga harus berpikir juga apa layanan yang variatif itu bisa dipakai juga. Layanan virtual itu yang kita lakukan. Kemudian kalau YouTube itu salah satu juga, walaupun ini juga memerlukan apa ya? Pokoknya yang 3 ini, Facebook, Instagram, kanal YouTube, saran saya adalah official, dalam artian nama perpustakaan, bukan nama pribadi. Itu sama apa namanya ya? Ya kita membangun image. Jadi yang dibangun bukan diri kita. Kecuali kita punya account pribadi, dalam arti ini nggak apa-apa. Terus ini pengalaman saya Bapak Ibu. Karena saya pegang beberapa beberapa kegiatan. Di HP saya itu pegang 5 account. Oh bisa. Jadi Bapak Ibu misalnya, sekarang pegang perpustakaan, kemudian pegang juga punya pribadi, atau paling minimal 3, itu bisa. Jadi jangan, saya kan udah punya pegang susah nih, bla bla gitu. Jadi jangan jadi hambatan ketika saya punya HP cuma 1, saya nggak bisa pegang yang lain, nggak bisa juga. Kemudian kayak Facebook itu belajar tentang fanpage. Itu fanpage itu apa ya? Fanpage itu berarti yang berhubungan sama lembaga. Kalau kita mau bikin fanpage, tapi nggak fanpage pun nggak apa-apa sih. Gitu. Jadi seperti, jadi kalau memang kalau fanpage akan lebih enak. Jadi gitu. Jadi di Bapak Ibu saya tidak terlalu ahli juga di sosmed, tetapi saya memang jauh lebih memperhatikan daripada yang lain. Tetapi kita belajar, oh ya ternyata ini bisa digunakan sebagai untuk membangun kedekatan kita ke anak-anak dengan melalui yang kita sapa melalui sosmed. Ada yang tidak setuju dengan sosmed, ya itu Bapak itu terserah. Jadi kita mau bangun seperti apa. Oke. Kemudian yang lain berbasis digital juga nih, repositori ini mau untuk sekolah tidak umum. Repositori itu lagi. Saya pernah di sini nggak tahu bisa pun ada Bu Heni. Ada di daftar itu ada Bu Heni itu dari Sukabumi. Itu beliau sudah sangat concern ke repositori. Jadi karya tulis anak itu dibikin repositori. Dan info Bapak Ibu, saya belum menerapkan ini, tetapi saya informasi. Ada di Slim, misalnya kita belajar Bapak Ibu menggunakan Slim, itu khusus Slim yang ada khusus tentang repositori itu ada. Misalnya ini Bu Heni Sukabumi sudah ahli di sini. Jadi seperti itu salah satu layanan juga. Ketika anak-anak bikin karya tulis, kemudian karya tulisnya akan mudah diakses. Walaupun ya tetap dong, nanti orang akan gampang film, itu ada sistemnya. Yang seperti itu juga layanan di berbasis digital. Ketika suatu saat bisa orang akses file-file kita yang ada di server, kemudian diakses ke anak-anak untuk bikin bahan, kalau bikin karya tulis itu seperti apa, blog tidak digital ya, itu hal lain ya. Berarti ketika kita memberikan layanan, bagaimana ya kita anak-anak tidak jadi plagiarisme, kemudian nyonteknya seperti citasinya harus seperti apa, itu hal lain. Tetapi dalam hal kita layanan itu yang harus kita berikan seperti itu. Nah, kemudian kayak pada berpedoman, kemudian soal-soal gitu. Kemarin juga saya mulai berpikir banyak kan soal-soal olimpiade. Kalau di saya di BK Penabur itu anak-anak itu biasa olimpiade, dan ternyata ada juga ada tidak kumpulan soal olimpiade seperti itu gitu. Jadi mereka ya ternyata
itu layanan juga gitu tuh yang bisa kita lakukan kalau memang itu berupa file. Kita sekarang gini, saya pernah sedikit kajian ke teman-teman juga ke anak-anak, kami sering juga pada saat itu belum belum setenar ini ibu, saya tanya dan saya sangat terbuka wawasan saya. Kamu kalau di rumah kan kamu jarang baca buku di perpustakaan, saya tahu kamu jarang pinjam buku, kamu katanya banyak baca buku, kamu baca apa? Buku ibu, kamu baca apa? Bentukin soal-soal internasional bla gitu untuk saya belajar. Dan itu pada saat itu anak-anak kita belum terbiasa dengan itu, dia sudah terbuka dengan itu. Jadi misal jadi anak-anak itu sebenarnya sangat luar apa yang kita pikirkan sebenarnya. Ternyata mereka sudah arahnya ke sana gitu. Jadi kalau misalnya kita hanya berpikir sedang kita kembali ke kita hanya stuck saja sekarang gini-gini, ya biasa sajalah, kita kembali ke sini ya harusnya sudah dirubah mindset, apalagi dengan saya bilang itu dengan kondisi pandemi kita itu mempercepat, kita harus punya visi yang lebih jauh dari yang sekarang. Kemudian ini minimalis. Teman-teman Bapak Ibu yang opak itu beda apa? Online public access catalog yang bisa diakses, ini adalah konsepnya adalah saya bilang yang ada di sini adalah online. Sulit Bu online tuh. Saya tuh ada mungkin berpuluh-puluh ngomong saya online susah, kita nggak akan ada Bu, susah sekali apalagi sekolahnya gini-gini banyak. Ini sebenarnya adalah layanan minimal. Katalog kita perpustakaan itu bisa diakses orang dengan HP-nya. Jadi apa? Harus online. Slimnya harus online. Sekarang siapa yang tidak mengenal Slim? Sekarang Slim itu udah Slim 9. Aduh, saya masih Slim 7, so nggak apa-apa. Slim 9. Jadi itu adalah salah satu layanan yang bisa kita berikan informasi, walaupun hanya katalog. Itulah kita punya nih, ternyata kita punya buku Terelia, kamu punya di buku kamu ngapain ini? Kita ingat kan? Tidak. Kita tidak ingat siapa yang pinjam, siapa yang apa. Ketika kita punya layanan ini, kita akan mudah. Dan tadi saya baru juga mendengar dari Pak Joko. Pak Joko itu e-resources dan pengamat digital di Indonesia dari Perpustakaan Nasional. Bapak Ibu kalau misalnya tahu tentang Indonesia One Shot, itu juga opak Bapak Ibu. Itu katalog online. Dan ternyata dari hasil statistiknya selama pandemi ini yang akses Indonesia One Shot itu meningkat tajam. Itu berarti apa? Mereka butuh informasi. Walaupun hanya sekedar bagi kita itu hanya katalog. Oke. Jadi itu Bapak-Ibu. Jadi beberapa yang mungkin salah satu ini itu yang sebenarnya yang ada di depan mata. Bisa banyak hal yang kita bisa lakukan dan itu saya bilang tidak hanya saat pandemi ini. Jadi saya sempat tadi bilang sama ke Pak Ida itu saya pas dengerin, tapi memang tadi bukan sengaja, memang saya sudah lama ikut webinar yang untuk tanggal yang tadi jam 10 sampai jam 12. Dan itu juga banyak loh, kita bisa membangun file digital kita itu banyak sekali. Misalnya kita membacakan buku saja. Ini juga nanti berhubungan sama YouTube misalnya. Membacakan buku dari awal sampai akhir, kemudian itu istilahnya difilmkan, didigitalkan, kemudian itu jadi video, itu juga sama. Atau mungkin everything is, jadi semuanya itu bisa jadi informasi digital. Saya tidak tahu, misal gini, tadi itu hal yang gitu. Jadi misalkan sekarang masa pandemi atau masa PSBB gitu, bagaimana keriuhan yang terjadi secara digital yang tidak tervisualkan di TV atau di apa, dan kita digitalkan itu juga nanti ke depan kita 2020 itu kan hal yang sangat hebat di Indonesia ya, kemudian terjadi, nah itu juga hal yang nanti suatu saat kita cari informasi itu gitu tuh, kan orang nggak nyana gitu tentang coronavirus gitu seperti itu juga sama pun sekarang sih nggak butuh, orang nggak akan nyari, tapi ketika 10 tahun lagi orang akan nyari. Ya, gitu. Jadi kita bicara tentang konkretnya. Nanti saya terlalu banyak ngobrol sama Bapak Ibu. Konkretnya adalah begini. Jadi berani merencanakan atau membangun
koleksi digital. Angan-angan, ada yang masih berpikir angan-angan, pasti. Sulit, pasti. Mau berangkat dari mana juga pasti, bingung juga, pasti juga. Itu kita belajar tentang konkretnya ya. Kita belajar, kita harus start dari sini nih, kapan nih? Gitu. Dan merencanakan layanan informasi digital. Yang tadi itu. Bisa apa nih? Kita kumpulin PDF. Sekarang tuh banyak PDF developer, kita juga harus hati-hati. Mana PDF yang artian yang legal dan tidak legal. Kemudian kita kumpulkan dalam server, ketika orang nyari, kita organize gitu. Kemudian ini kamu butuh ini ya, butuh. Terpanggil data itu. Itu informasi digital. Membangun sosial media official perpustakaan. Dan ini belum banyak saya melihat. Saya kemudian nyari di Instagram tentang perpustakaan ini atau library ini, tidak banyak yang itu menggarapnya serius. Hal ini dilakukan untuk kita layani ke digital. Konten yang menarik. Di sini kita bisa membangun tingkat literasi anak-anak dari TK sampai SMA. Karena dia bilang, Bu, kalau misalnya saya ikut ini dari saya pustakawan SD, bisa. Ini bisa dilakukan juga dengan YouTube. Oke, jadi Bapak Ibu kalau ini salah satu ya, besok itu adalah khusus misalnya begini, teman-teman di tim saya itu juga bikin dongeng, kemudian di record, kita sengaja take video, tapi tidak hanya di share by WA, sayang sekali itu. Jadi bagi kami itu video juga tidak terlalu lama, karena anak disebut, kalau untuk SD itu sekitar 5 menit paling lama gitu. Kemudian kita bikin video yang menarik, kemudian diedit sedikit, ya nanti cara ngeditnya ada hal tertentu, ada hal beda juga, itu hal yang beda lagi. Itu kemampuan kita kita dituntut untuk belajar ngedit sedikit gitu, bla bla gitu ya, seperti itu. Jadi kita bagaimana menggunakan banyak hal yang di sekitar kita itu yang bisa dilakukan saat pandemi ini. Jadi jangan berhenti, ya sudahlah, perpustakaan saya tidak ngapa-ngapain gitu, serah gitu tuh. Gamatan susah, banyak hal susah kita lakukan dengan kondisi yang sekarang ini gitu. Kemudian yang terakhir adalah create program digital dengan sarana yang ada, dengan HP kita. Jadi kemarin sempat ada kalau di Play Store itu ada InShot lah, ada banyak yang dilakukan untuk bikin video, dan video jangan berhenti di HP kita. Berhentilah ke platform media dan sosmed atau yang mudah diakses, dan itu harus di-share ke orang tua dan ke anak-anak. Jadi itu akan menjadikan kita lebih dari yang sekarang, layanannya itu akan lebih kaya sekali, dan itu tidak berhenti hanya saat pandemi. Jadi kalau sekarang ini sudah, ya kita mengamini bahwa kita akan selesai bersih bulan Juni dalam artian ya kita normal gitu. Tetapi dengan seperti ini kita jadi banyak yang kita bisa lakukan di perpustakaan dengan kondisi yang sekarang itu. Jadi kita banyak berpikir bahwa Ibu BFH di rumah itu juga disyukuri juga. Ternyata kita juga punya waktu untuk memikirkan banyak hal yang bisa lebih kreatif dari yang sekarang. Oke, jadi saya cukup itu aja, nanti terlalu lama. Jadi Bapak Ibu nanti bisa mungkin diskusi, kita juga saling ngobrol. Sini ada sekitar 76 yang gabung. Terima kasih Bapak Ibu, dan kita saling ngobrol, waktunya tidak bisa terlalu lama. Jadi cukup bagus. Jadi pemaparan dari saya mungkin nanti akan ada sesuatu yang mungkin pertanyakan, tidak apa-apa. Silakan Bapak Ibu. Pak Narendra. Ya, terima kasih kepada Bu Yas telah memaparkan dan memberikan kita pencerahan khususnya bagi pustakawan. Jadi dapat disimpulkan sementara dulu. Jadi bahwa dunia digital saat ini memang jadi terdepan ya Bapak dan Ibu ya. Jadi dengan adanya digital ini sangat membantu kita, khususnya pustakawan, menjadi jembatan ya, untuk digital ini menjadi jembatan antara pustakawan dan atau penggunanya atau yang penikmat bacaan itu sendiri. Jadi untuk yang biasa dipaparkan memang yang menarik yang saya garis bawahi adalah perpustakaan hybrid tadi Bu ya. Jadi tidak hanya cetak saja, versi cetaknya saja, tapi juga harus menyediakan digitalnya. Nah, yang ini, yang khusus digital ini memang jadi sorotan khusus ya. Jadi dari BPK Penabur sendiri kan kami sudah istilahnya sudah membuat
fitur untuk yang ini ya Bu ya, untuk perpustakaan digital ini. Jadi memang kita harus istilahnya merespon dengan cepat bahwa dunia ini sudah istilahnya genggaman sekarang seperti itu. Itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan mungkin yang ingin langsung kepada Bu Yayas. Mungkin Bapak Ibu silakan mic-nya bisa dinyalakan Bapak dan Ibu. Atau bisa melalui chatting juga bisa ini, chatting. Bisa saya bantu mungkin. Bapak dan Ibu silakan. Bu Yayas, saya mau bertanya. Saya dari Yunita, dari SMP BPK Penabur Holy Bandung. Saya mau nanya, kalau misalnya untuk digital seperti ini, mungkin kalau pandemi gini, mungkin anak-anak akan memakai gadget mereka, mau nggak mau. Nah, tapi saya pengen perpustakaan emang saya tuh akan link berbasis digital ke depannya mungkin. Tapi dengan konsekuensinya peraturan sekolah itu tidak mengizinkan anak untuk memakai gadget di sekolah. Bagaimana ya solusinya, Bu? Oh, berarti pasca pandemi ya? Iya, pasca pandemi. Oke. Cukup itu? Cukup itu aja, Bu. Makasih. Ya, tadi dengan Mbak siapa tadi? Yunita. Dari Holis ya? Iya, Yunita, SMP dari Holis, Bu. Iya, Mbak Linda. Jadi gini, kalau kita bicara tentang konsep hybrid library, kalau ke depan ya berarti kan dalam kondisi normal ya, hybrid library. Jadi memang harus kerjasama dalam arti begini. Kalau sekarang saya bilang ini, kalau orang tua atau guru yang saya bilang anti sama gadget itu sebenarnya juga tidak tepat juga. Tapi jadi kita harus memang harus ada aturan dalam arti begini. Ketika gini, kenapa sih harus ada digital library? Kita juga kembali ke seperti itu juga gitu. Jadi saya pernah berpikir, kenapa sih repot-repot bikin digital library? Oh, buku aja banyak gitu. Kami ada buku ada 14.000 hanya di perpustakaan saya. Kemudian kalau kita cepat itu sekitar 20.000. Bukunya sudah banyak, kamu mikir digital library? Sempat orang bertanya kayak gitu juga gitu. Sekarang gue kembali. Nah itu saya ada ketika orang tuh harus baca buku yang sama dan saya punya bukunya cuma 4. Nah kemudian pada situ saya belum berikan tentang digital library. Jadi ketika orang tuh dapat anak siswa itu harus baca buku yang sama, itu tuh seperti apa? Nggak mungkin saya ngadain semuanya gitu. Karena mereka harus studi literatur. Itu anak tadi memang SMP sih. Nah, dari situ kemudian gimana ya supaya mereka bisa, itu kan kita kembali ke kebutuhan. Kalau kita bicara ke pasca pandemi ya berarti ketika kita mau menerapkan anak-anak itu berbasis dalam arti membaca buku digital ya berarti harus aturan dari perpustakaan, dari wali kelasnya kan yang mempunyai yang mempunyai otoritas ke siswa itu kan wali kelas. Ya sekarang ini dengan kondisi pandemi sebenarnya juga anak-anak dimungkinkan anak untuk baca gadget. Memang itu kembali ke orang tuanya memberi batasan apa tidak. Kemarin sempat ngobrol juga, nanti setelah pandemi bagaimana ya, anak saya sudah terlanjur dengan gadget gitu, seperti apa gitu. Jadi kemarin seperti juga kita ada obrolan di orang tua. Seharian mereka pakai gadget, nggak bisa keluar rumah ya. Itu kadang-kadang orang tua ya tinggal kasih gadget daripada mungkin main di luar rumah gitu dengan teman-teman kan nggak boleh gitu. Itu juga. Jadi memang kembali ke aturan dan pandangan dari sekolah dalam artian memberikan sesuatu yang aturan yang tegas ketika anak-anak harus baca namanya nanti koleksi digital perpustakaan itu seperti apa, harus seperti ini. Habis itu ya kemudian mungkin orang tua dan wali murid kalau sudah selesai ya kalau memang itu tidak baik lama-lama ya tolong diambil. Lainnya tetap ke situ, tetap namanya memang digital itu tetap harus dibatasi, tetapi tidak boleh di over. Kalau dibatasi untuk level TK, SD harus. SMP pun juga kami di Penabur juga tidak boleh di sekolah. Nah, kalau yang di sekolah, sekarang kembali, bagaimana kalau digital itu ada di sekolah? Ya memang kan mereka nggak bawa HP, dia pernah kayak gitu juga gitu. Nah sekarang itu kita bilang konsepnya kalau yang cocok untuk sekolah adalah hybrid. Jadi yang
dicetak ada, yang digital ada. Yang digital adalah untuk melengkapi yang cetak. Jadi ketika nanti di rumah tidak bawa buku, itu pun juga memang koleksinya sama atau tidak sih, memang itu hal yang beda juga. Gitu. Tapi ketika nanti itu terjadi, mereka juga akses ya. Nanti memang harus ada sarana yang walaupun tidak terlalu banyak untuk mereka baca digitalnya. Jadi misalkan ada komputer mungkin sekarang komputer kan nggak terlalu sulit ya, misalkan ada berapa ya, atau 3 atau 4 yang bisa mereka lakukan. Jadi misal gini, kalau anak-anak masuk di perpustakaan, nyari apa? Oh nyari undang-undang dasar Bu, gitu tuh. Selalu saya arahin, itu kalau 30 misalkan satu masuk ke perpustakaan kan nggak mungkin tuh semuanya buku saya ada gitu ya. Kamu cari di internet, kamu cari di koleksi situ. Jadi yang seperti itu, konsepnya adalah melengkapi. Kalau saya bilang, kalau untuk sekolah, untuk saat ini, berarti 5 tahun ke depan, hybrid itu cocok. Dalam artian tetap yang buku, tapi juga yang digital itu melengkapi. Kalau saya seperti Mbak. Oke. Ada yang lain atau mungkin bagaimana? Karena Reda, ada pertanyaan? Mungkin Bapak Ibu bertanya, mungkin Bapak dan Ibu. Mungkin ini ini Bu, ada perpustakaan baru Bu, dari Sukabumi Bu, SD. Oke. Pak Agus mungkin. Ya. Oke, dengan Pak Rendra. Nah ini. Oke, silakan Pak Agus. Ya baik, sebelumnya makasih dulu ke Pak Rendra udah ngasih kesempatan dan waktu, dan terima kasih juga ke Ibu Yayas yang udah memaparkan informasi yang benar-benar sangat terjawab untuk saya pribadi. Jadi gini Bu, untuk berbasis digital dan fasilitas e-book, saya memang sudah punya perencanaan. Akan tetapi, yang saya bingungkan itu hanya tentang copyright atau hak cipta, gitu. Saya memang sebelumnya sudah pernah terapin, selama pandemi saya sudah nge-share pribadi dari WA atau dari Google Drive, saya scan manual bukunya, baru saya share ke anak melalui guru kelas untuk bacaan mereka, gitu. Tapi saya nggak berani posting atau di sosmed karena saya takut copyright tadi, hak cipta tadi. Gimana tanggapan Ibu? Terima kasih Bu. Ya betul. Jadi itu juga sampai juga secara pribadi pun saya juga masih hati-hati sekali. Gitu. Dalam artian membangun koleksi digital, dapatan digital yang kita punya. Misalnya nih, Bapak Ibu sering ya dapat relie, sering dapat apa ya? Kola Komal itu siapa? Kola Komal itu siapa? Pokoknya yang terkata kayak gitu. Jadi banyak ya PDF-nya kan, gitu. Itu kalau saya merasa itu ilegal. Tidak ada dong. Dalam artian penulis yang bukunya itu masih ada di Gramedia misal, atau bicara tentang toko buku ya, atau di mana, karena memang itu mayor labelnya di situ. Kemudian ada e-booknya, dalam artian PDF-nya itu sudah tersebar gitu, itu juga itu ilegal sebenarnya kalau bisa dipublish, dalam artian walaupun secara perpustakaan kita tuh bisa copy ya. Bapak Ibu, kalau perpustakaan misalpun ya buku itu misalpun Dan Brown gitu tuh, kemudian di copy ketika memang kebutuhan untuk untuk kebutuhan anak-anak, satu itu tidak apa-apa, satu udah di copy itu tidak apa-apa ya, itu sudah dalam mata kan tidak diperjualbelikan, tetapi memang juga ketika kita share, yang terjadi banyak itu adalah share to share, dalam artian tadi itu ada buku-buku dan bukan buku sih, memang e-book ya, buku yang kemudian di share dari WA kita ke WA orang tua gitu tuh, itu sebenarnya juga tidak baik juga, itu benar-benar memang ya jangan dihindari. Nah, kemudian ketika membangun, makanya kadang Bapak Ibu Ipusnas, kemudian yang pakai skop itu juga karena ada hak cipta di dalamnya. Memang ada beberapa yang sudah nge-share di web, itu yang di luar negeri banyaknya memang sih. Itu banyak yang belakangnya .org, itu memang sudah dilengkapi dengan bahwa ini buku sudah di-share, memang bukunya lama-lama. Dalam arti 10 tahun yang lalu atau 6 tahun yang lalu, tapi kalau yang baru pasti tidak ada. Yang seperti itu Pak, jadi memang kita harus hati-hati dengan hak cipta. Kalau memang sebenarnya hak cipta itu adalah ketika kita pasarkan itu baru sebenarnya sih, cuma kita hati aja. Jadi kita punya e-book, tetapi buku itu kalau misalnya Bapak tadi hanya untuk pembelajaran,
tidak terlalu masalah. Tapi ketika itu nanti suatu saat takutnya itu disalahkan orang untuk dicetak gitu. Itu yang kita takutkan. Tapi ketika Bapak share untuk pembelajaran, ketika baca bersama itu tidak apa-apa. Ya, cuma yang Bapak Ibu ini hanya dibaca saja untuk kenangan untuk belajar itu tidak apa-apa. Tapi kalau untuk sampai di misalpun Bapak Ibu, saya pernah nih Bapak Ibu, saya ke pameran buku. Pameran buku itu pameran buku murah itu. Dan di situ saya lihat buku-buku semuanya karya Tereli yang terbaru sudah ada di situ. Ya pun salah satu yang seperti ini. Mereka cetak dengan kualitas yang tidak sebagus yang biasanya. Kemudian dari situ mereka bikin cover yang tidak sebagus yang aslinya dan itu dijual yang seperti itu. Dan itu pembajakan. Itu sih. Memang harus hati-hati, tetapi kalau untuk memang untuk pembelajaran dan itu mungkin kalau Bapak, kalau solusi saya misalkan dalam satu buku ya jangan di-share semuanya Pak. Misal nih, misalkan kan literasi misalkan kayak buku yang tebel 110 atau 120 karena namanya literasi itu kalau yang bagus adalah dibagi per part. Kan nggak mungkin kemampuan anak untuk baca semuanya gitu ya. Jadi misalkan kalau untuk level SMP ya dibagi aja jadi 20 halaman, yang di-share hanya 20. Saya mungkin itu salah solusi. Jadi supaya meminimalis untuk terjadi share to share seperti itu sih kalau solusi saya sih. Tapi ya sulit memang, tetapi ya itu harus kita hati-hati sih. Jadi cukup Pak Agus? Ya. Atau ada yang lain? Oke Bu, makasih sebelumnya. Memang saya juga hampir sama yang kayak Ibu bilang tadi. Saya juga ibaratnya pribadi menerapkan, misalnya saya scan manual, saya ikut dari segi penerbit atau bibliografi bukunya saya ikut scan gitu. Biar ibaratnya jika si anak tertarik ya silakan untuk beli secara fisik gitu. Jadi memang kalau untuk buku anak saya memang khususnya pustakawan SD di Sukabumi yang ibaratnya paling banyak ke 30 halaman gitu. Jadi memang saya selalu nge-scan secara lengkap gitu, ikut sampul segala macam biar ibaratnya balik lagi nggak kena copyright kayak tadi gitu. Itu aja sih paling. Oke. Bapak berarti itu digitalisasi ya berarti ya? Iya Bu, digitalisasi. Ke digital ya berarti ya, ke file ya? Iya Ibu. Ya, nggak apa-apa. Itu kalau yang seperti itu kalau dengan full itu saya kira nggak apa-apa Pak. Kalau Bapak lagi itu sebenarnya Bapak malah membantu digitasi sebenarnya. Kalau full ya, digitasi suatu saat Bapak kumpulin, misalpun ada jangan berhenti di lab di satu komputer Pak, misalpun ada mungkin Bapak bisa gunakan Google Drive, disimpan, digitasi disimpan. Suatu saat itu jadi koleksi digital Pak. Kalau kita kan digitasi dari sampulnya, dari full, istilahnya full dari sampul sampai akhir semua itu bagus banget. Itu niat banget Bapak. Saya aja belum pernah Pak digitasi Pak. Soalnya memang saya berpikir untuk memudahkan saya pas nyari di OPEC udah tertera di situ sampulnya sama file-filenya gitu Bu. Biar memudahkan pencarian juga gitu. Ini Pak Narendra ini digitasi Pak. Jadi sudah mengalih media dari sebenarnya lebih ke digitasi. Itu sudah digitasi. Iya, sudah bagus. Oke Pak. Ya, ada lagi Bapak Ibu? Oke. Yang di chat ada nggak? Oke. Bu. Dari Miss Baby Melani. Mau Baby Melani dari Sentulin Bu mau bertanya. Ini di via chat ini. Oke, saya pertanyaannya begini. Bagaimana cara mendapatkan koleksi digital? Koleksi digital. Jadi koleksi digital itu ada dua macam. Yang pertama kayak tadi itu Pak Agus Sutapea itu digitasi. Jadi dari buku yang fisik ke buku file itu salah satunya dapat koleksi digital. Ada juga yang kita beli, kita cari e-booknya. Ya, cari e-book ini kita memang harus searching dalam artian carilah sumber-sumber source-nya itu yang istilahnya aman. Banyak sekali sebenarnya sih, kalau ketika di internet itu banyak sekali, dan itu memang yang konsep yang sekarang juga di Perpustakaan Penampung Cirebon. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu suka buka repositori dari Kemdikbud, itu salah satu sumber yang legal.
Ya memang sih tidak terlalu banyak yang kita bisa dapat, tetapi ketika kita konsep untuk ke anak-anak SD ke apa itu cukup. Nah, kalau untuk yang di luar negeri, ketika Bapak Ibu ada open access, buka ini apa ya ebook free ebook, tetapi yang belakangnya .org, .ac.id misalnya. Pokoknya gini, Bapak Ibu juga belajar juga bagaimana situs itu dicari kita cari itu yang misalnya yang aman. Kalau .com segala macam itu hal lain ya, Bu. Tapi nggak apa-apa ya, saya share ya. Kita juga harus belajar tentang literasi informasi. Tidak juga anak-anak saja yang tahu, tetapi kita juga harus tahu bagaimana yang kita akses bahwa situs itu valid, situs itu baik. Kalau .com ya itu agak komersial, jadi Bapak Ibu ketika pengetahuan Bapak itu ambilnya di .com ya jangan sampai kemudian ketika itu dipakai untuk penelitian juga tidak bisa juga gitu ya, seperti itu. Jadi meskipun saya lupa judulnya, tapi banyak hal yang kita bisa lakukan di internet, kemudian belakangnya itu .org, open access bla bla gitu, itu akan bisa dilihat juga, ada soundbook, di negeri banyak yang di Indonesia aja yang baru sedikit, karena masih dikuasai major label, jadi buku-buku itu tidak ada yang istilahnya didonasikan untuk dibaca di masyarakat. Yang saat ini baru Kemdikbud, ada beberapa yang lembaga digital Indonesia itu dia memberikan memang sengaja dikarang sama kayaknya sudah dibeli lisensinya, kemudian di masyarakat di masyarakat kayak gitu. Atau kalau kayak gini Bapak Ibu, saya juga lagi membangun misalkan pedoman-pedoman yang itu kan dari pemerintah ya. Itu juga bisa Bapak Ibu bisa lakukan jadi koleksi digital kita. Jadi jangan berpikir hanya fiksi kemudian yang populer gitu. Jangan begitu. Jadi suatu saat kita itu koleksi digitalnya juga akan beragam. Jadi tidak hanya ke situ, tidak hanya sesuatu yang populer, tetapi sesuatu yang informatif, yang untuk mereka, misalnya undang-undang, ya, kayak undang-undang kayak gitu kan, pasti dari pemerintah dong, itu pasti ada PDF-nya, dan itu layak kita koleksi, seperti itu. Ya, Bu Baby, ada lagi Bu Baby, mungkin kalau Bu Baby karena sekolah ya, nyarinya buku anak-anak sih ya Bu Baby ya, jadi aku nggak ada gitu. Jadi ya memang sih kalau bicara kita, jadi memang harus ada semacam platform lah. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang major label, itu ada scoop. Gitu. Ketika kita beli itu harus beli sistemnya. Itu yang terjadi di Indonesia. Gitu. Jadi sama. Jadi kalau mau ya memang masih terbatas lah istilahnya untuk akses kita dapat ebook yang bagus itu masih terbatas. Oke. Satu lagi, Bu Yes, waktu kan pernah dari KPK itu pernah ada ngasih gratis software buku ya. Itu boleh itu kalau kita share? Nggak apa-apa. Ada pemerintah, kalau pemerintah itu nggak apa-apa. Tapi tetap hati-hati. Tapi ya nggak mungkin kan orang tuh akan share dalam macam cetak itu. Oh ya, kapan itu saya dapat dari Bank Indonesia tentang buku tentang apa gitu kita itu nggak apa-apa. Nanti juga gini, ketika kita bikin, kita sekarang sudah masuk nih, kita sudah merencanakan bikin perpustakaan digital, itu bagian dari perusahaan kita gitu. Itu bisa kita private, ada macam siapa sih yang bisa download, mana yang tidak bisa download, mana buku yang bisa hanya dibaca saja, read only atau apa, itu bisa secara akses gitu. Walaupun ya itu kita tidak bisa berpikir, itu nanti kalau di segala macam ya itu hal lain. Tapi tidak semua anak-anak bisa ke situ. Jadi misalnya gitu, ada buku tentang yang memang itu buku yang tidak bisa orang atau nggak download gitu, hanya read only saja gitu. Itu orang IT-nya, programmernya akan tahu. Hanya read only saja, hanya dibaca saja. Seperti itu. Kalau yang kemarin KPK itu nggak apa-apa. Itu dari pemerintah biasanya lebih open daripada buku-buku yang major label. Ada lagi Bu, Baby? Udah itu aja Bu, makasih. Masih ada Pak Marendra? Masih ada lagi Bu, ini masih dari Ibu Yanti dari Metro Bu. Ya. Nah ini, Bu Yayas, kurang lebih saya melakukan hal yang sama dengan Pak Agus. Saya scan gambar dari buku, tapi saya tambahkan dengan suara. Jadi saya membacakan cerita karena targetnya memang untuk siswa TK dan SD. Kelas 1 dan kelas 2.
dan itu saya bagikan melalui grup WA ortu. Itu menyalahi aturan kah, Bu? Enggak, Bu, Gimana, Bu? bagus itu, Bu. Itu berarti kan Ibu literasi ya? Ya, itu literasi. Jadi Bapak Ibu Literasi. kan jadi ini salah satu yang variatif juga nih dari Bu Julia tadi ya? Dari Gimana? Metro, Bu Juli, iya. Bu Juli dari Metro. Iya. Bu Yuli, ini salah satu literasi yang digunakan Ibu Yuli. Ini bagus ini. Jadi Ibu gunakan buku, tadi di scan ya, di scan, kemudian diceritakan dengan suara Ibu ya, berarti ya, Iya. kayak dengan suara, ya, dengan suara. Kemudian itu divideoin sama Ibu ya. Jadi di scan-nya itu di kan beberapa halaman kan, tapi untuk yang tulisannya nggak di scan. Jadi kan ada gambar-gambarnya di scan, terus kita isi suara baru digabung. Digabung. Jadi Iya. diedit ya, Bu, ya? Editing Iya, ya. diedit. Nah, itu nggak apa-apa. Jadi kalau mau bagus lagi, Ibu sebutin di misalkan kalau by WA tidak apa-apa sih. Tapi kalau mau bagus lagi, itu lebih bagus lagi karena supaya terrecord yang tadi Ibu punya sosmed, Iya, Instagram atau apa, kan tadi diedit. Nah, iya. diedit itu di dalamnya ada captionnya kan. Nah, captionnya ditulis itu judulnya diambil dari buku apa, pengarangnya siapa, gitu itu. Nah, itu kan berarti kan kita ngambil dari situ. Jadi mengalih media kan, Bu, dari yang Iya. cetak ke digital. Nah, Digital. Bapak nanti ketika Ibu mau share, Ibu misalkan Ibu jadi admin di sosmed, Ibu klik yang sebelah kanan ada sekitar 3, kemudian copy link atau share to gitu. Nah, baru ke share ke WA. Itu ada untungnya Bapak Ibu. Jadi ketika orang tua ya sekarang memang sih kalau yang nggak punya Instagram tidak bisa akses, tapi ketika yang punya Facebook itu akan nge-link. Jadi orang akan follow Instagram kita. Nah, itu kita bicara tentang pemasaran Instagram ya. Jadi supaya kita nge-share. Jadi yang di-share adalah bukan video yang di WA kita, tetapi share link yang di Instagram kita atau di sosmed kita. Jadi orang akan paling tidak orang akan klik follow. Itu salah satu juga teknik untuk ketika biar kita punya follow yang banyak. Bukan kita hanya mania follow, tetapi follow itu ada membuat orang tahu, oh ya ternyata kita punya informasi baru yang kita bisa berikan ke mereka. Itu sih Bu. Kalau saya sih bagus Bu, tinggal nanti Ibu kemas, kemudian Ibu IGTV misal, kan berapa menit Bu? 5 menit. Nah, cuma 5 menit. IGTV itu kan 10 menit setahu saya paling simak. Jadi Ibu itunya di IGTV jadi teknis ya. Nah, besok itu kalau Bapak Ibu besok tuh ada Miss Agnes sama Miss Lia, itu adalah konten kreatornya Perpustakaan Penabur Cirebon. Nah, besok detail di situ. Jadi kalau hanya saya tidak terlalu banyak untuk ngedit dong. Yang ngedit itu mereka 2 orang itu. Jadi bagaimana ya? Jadi selama 3 bulan ini kami di grup itu apa yang kita bisa lakukan ya untuk kita bisa menyapa anak-anak dengan yang kita punya gitu. Jadi kita tidak mau kita bercerita, kita namanya sound itu podcast gitu Bu, hanya kan nggak jelas ya, maksudnya bukan nggak jelas sih, nggak menarik ketika hanya gitu aja. Itu tantangan tersendiri. Jadi misalnya Bapak Ibu nanti buka di Instagramnya kita, ada kuis, ada apa, walaupun itu tidak maksimal, tetapi kami berusaha selama 3 bulan ini selalu nge-share dan ya walaupun orang tua juga ada ini apa, tapi ya itu so must go on. Kita harus mau dan mau repot dan mau apa aja ya, mau menggunakan sarana itu kan gratis ya Bapak Ibu ya, itu nggak bayar, kecuali kita mau apa ya, mempromosikan di Instagram udah bayar itu beda lagi, tapi itu kita bisa maksimalkan yang kita punya. Itu sih sudah bagus Bu Yuli, tinggal selangkah lagi kita belajar. Nanti saya lihat di Metro ya, Metro mungkin kalau Instagramnya Metro. mungkin ya nanti bisa dimasukin ke Instagramnya Metro bisa, apalagi belajar Bisa. tentang yang lain gitu. Oke, sip. Makasih Bu Metro Yuli. aktif, Bu, Metro. Makasih Bu. Ya, oke, masih ada yang lain? Ya. Mungkin masih ada yang lain. Oh, ini Bu, ada pertanyaan dari Pak Nanan, Bu. Ya. Nah, ini Pak Nanan mau tanya, apakah e-book itu bisa dibagikan ke sesama perpustakaan enggak, Bu? Jadi bisa sharing, misalnya yang kurang di tempat A bisa dilengkapi oleh tempat B. Jadi saling tukar-tukar gitu, Bu.
tukar-tukar buku gitu bisa nggak ya? Bisa. Jadi gini, asal ya tadi Pak, kalau misal pun sekarang itu di by WA, saya pernah baca artikelnya Dewi Lestari. Dewi Lestari itu pada itu sangat sedih segala macam, kok buku saya gitu, ibunya sudah tersebar di WA gitu. Itu sebenarnya dari sisi penulis miris juga gitu tuh. Sementara bukunya masih ada kan, namanya copyright itu, hak cipta itu kan mereka istilahnya hidup dari menulis. Nah, itu kalau kita sebarkan sebenarnya kalau kita mau membantu kehidupan penulis ya kita tidak bisa sebar WA by WA, share to share gitu. Tapi ya itu tadi, kalau yang kita seperti tadi pertanyaan Pak Nanan, ketika kita bisa share, ya itu tadi, kita sebagai pustakawan, sebagai tenaga perpustakaan, sebagai guru yang tahu kalau itu tidak baik ya jangan share. Kalau memang itu istilahnya tidak pas untuk di share. Tapi kalau konsumsinya memang sih ada untuk pendidikan itu memang agak longgar. Dalam artian kalau buku itu tadi misalkan digunakan untuk pendidikan, tidak untuk dicetak ulang, diperjualbelikan, itu masih gitu. Tapi tetap hati-hati Pak Nani. Itu sih kalau kata saya sih memang lebih enaknya sih dalam artian ya memang kalau kita bukunya sih ya, kalau yang digitalisasi sebenarnya tadi lebih itu sih ya, digitalisasi itu lebih legal lah gitu, karena kalau digitalisasi itu ya jangan harusnya yang seperti tadi Pak aku sehu tapi ya tadi itu dari judulnya ya kan, di situ sudah ada informasi penerbit ya. Kenapa kita digitalisasi sampul? Karena itu ada informasi penerbit, ada informasi pengarangnya, ada informasi apa, itu adalah informasi lengkap. Ketika orang baca, oh ternyata ini terbitan ini, pengarangnya ini, gitu sih. Itu namanya digitasi. Itu lebih lengkap. Ya. Oke, cukup ya Pak Nana. Jadi hati-hati saja sih. Tapi kalau hanya untuk membaca, tidak apa-apa. Cukup dari saya. Ada yang lain? Mungkin ada yang lain, Bapak Ibu mungkin? Bapak Ibu silakan dari setempat mungkin ingin bertanya. Novi, Pak Rendra, makasih informasi kami SMP Penabur Cimahi dalam proses digitasi. Boleh saya ngobrol sama Pak Novi tadi siapa? Pak Novi dari Cianjur ya? Ini digitasi benar? Ya ini Pak Novi nih, ada nih Pak Novi. Digitasi, digitasinya seperti apa? Boleh ngobrol sama Pak Novi. Ini Pak Novi. Pak Novi silakan dinyalakan Pak. Mikrofonnya silakan. Pak Novi. Ya, Pak Novi Andreas, ya, silakan Pak. Ya, bagaimana Pak. Pak? Digitasinya Bagaimana, Pak? seperti apa? Bukan digitasi Bu, digitalisasi Bu maksudnya. Ya, digitalisasi. Itu dari buku apa Pak? Sementara ini masih berproses Bu. Dari Ibu? Masih berproses, ya. Karena kemarin hasil pertemuan kita waktu kita di mana? Di Bandung kalau nggak salah. Bandung ya kalau nggak salah. Di Bandung. Nah itu saya mencoba sedikit-sedikit Bu SMP karena saya orang baru juga sih Bu. Jadi masih masih raba-raba Bu, masih proses. Oke. Jadi kalau yang maaf Bapak Ibu yang dari luar Penabur, yang di Penabur itu kemarin di pengurus harian itu sudah bikin web digital. Itu dalam artian Bapak Ibu bisa nggak usah repot-repot dalam artian. Sudah dipikirkan sama Penabur bahwa itu ada web jaringan. Jadi kita punya 13 kota dan itu ada 28 perpustakaan sudah gabung di dalam satu jaringan. Di situ juga karena web ada jaringan, ada newsnya dan ada buku ibunya. Itu bisa jadi mungkin dalam waktu dekat mungkin soft launching dalam artian apa itu web digital. Nanti ketika itu akan ada beberapa, ya memang belum banyak ya Pak Rendra ya, tetapi di situ bisa digunakan untuk anak-anak membaca dan itu sangat cukup untuk anak itu membaca nyaman. Itu. Kalau yang di luar, jadi gini Bapak Ibu, kita bicara sore ini, saya tegaskan ya Ibu, tidak khusus tentang digital library ya, tetapi layanan berbasis digital. Jadi karena ya tadi itu berangkat dari
sekarang ini saat pandemi orang PJJ pakai gadget karena ya itu yang bisa dijangkau dengan internet. Gadget, ketika bicara tentang gadget itu bicara tentang apa? Laptop, kemudian tab, handphone gitu tuh. Itu sangat dekat sekarang ini gitu tuh. Dan mungkin ke depan akan lebih dekat lagi gitu tuh dengan yang sekarang di kondisinya gitu tuh. Nah, kita memberikan salah satu kenapa kita harus bikin konten yang menarik, kenapa kita harus memberikan source ke anak-anak gitu tuh. Sekarang gini, kalau anak-anak itu, maaf ya nanti barangkali sambil nunggu pertanyaan dari teman-teman ya. Anak-anak itu kalau kita tidak beri source sumber-sumber internet yang bagus buat mereka dan menarik buat mereka, yang dibaca, yang dilihat pasti hanya yang umum, yang populer di mereka, pasti itu. Nah, kita bagaimana mengimbangi gitu tuh. Saya tidak ini ya. Saya ada penelitian juga di dalam satu penelitian. Ketika saya nanya ke anak-anak suruh bikin kuesioner gitu, apa yang kalian buka saat buka saat internet? Dan itu hampir 70% itu anak-anak membuka YouTube. Itu jangan itu kalau saya ambil positifnya. Bagaimana kita bikin postingan di YouTube itu menarik supaya di anak-anak buka. Walaupun itu juga sulit Bapak Ibu, harus editing, harus apa gitu dapat. Itu karena kita juga itu dipublish orang ya, lebih orang buka gitu. Itu juga itu tutorial dan sekarang tuh ada pergeseran Bapak Ibu. Pergeseran selama PJJ dan kemarin. Anak itu bukanya tidak hanya game itu sampai kalau nggak salah peringkat keempat. Sekarang sudah tidak terlalu lagi dengan game online gitu. Sekarang itu adalah apa? YouTube Bapak Ibu. Sebesar gitu. Kalau anak-anak disuruh apa pasti oh iya sebentar saya buka tutorial ini gitu, segala macam gitu kan bikin kita aja yang bisa yang mau masak bentar ya kita lihat YouTube dulu ya gitu. Seperti kan gitu. Jadi itu hal positif juga gitu tuh buat oh iya ya ternyata kita bisa menggunakan layanan kita berbasis digital dengan YouTube gitu. Kita bisa bikin library tour misal atau apa kita kemas di itu kemudian suatu saat kita bisa buka channelnya kita, YouTube channelnya perpustakaan. Oh ya dulu kita pernah buka bikin yang seperti itu. Itu hal-hal yang harus kita gali. Yang mungkin selama ini aduh repot. Jadi selama pandemi siapa yang tidak bilang kalau kita tidak repot banget, ribet. Tadi saya ada slide-nya nggak sih? Nggak ada ya. Jadi sebenarnya ketika kita pandemi itu tuh kita merasa apa? Repot, ribet, karena tidak seperti biasanya, tidak seperti dalam keadaan normal. Ya. Oke, masih ada pertanyaan lagi? Ada sih. Bapak Ibu, ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Bu Yayas, mungkin dari saya Bu Yayas, sedikit aja Bu Yayas. Ini merefresh saja. Jadi untuk apa istilahnya strategi jangka pendek ya Bu ya, selama COVID ini yang bisa dilakukan oleh pustakawan berfokus pada digital Bu ya, media sosial gitu Bu, seperti itu. Atau mungkin Ibu ada tip, ada lain lagi mungkin? Ya, harus berpikir yang efektif dalam artian yang bisa dilakukan. Karena anak itu butuh disapa dengan layanan kita. Kalau layanan peminjaman juga tidak bisa ya. Benar. Jadi tidak bisa peminjaman itu akan sulit sekali. Kemarin saya sempat berpikir bagaimana ya, kalau kemudian saya standby di kantor, kemudian anak baca, kemudian by WA, kemudian saya kirim by Gojek. Saya sempat pikir kayak gitu juga gitu. Karena anak, saya nggak bisa pinjam gitu sampai kayak gitu. Jadi yang kita lakukan adalah gitu. Jadi jadikan literasi misalnya nih untuk anak SD misalnya. Anak SD kan bisa mendongeng ya. Jadi pustakawannya itu mendongeng. Pustakawan itu membacakan buku misalnya. Kamu nggak usah baca. Memang itu gini nih. Nah, kemarin yang dilakukan di kami di Perpustakaan Penabur Cirebon. Jadi kita cari dongeng yang menarik, yang pendek, yang bisa kita dongeng sekitar 3 sampai 4 menit. Nah, kemudian kita nih pustakawan itu bisa di rumah
bisa kalau pas memang lagi di kantor, kita belajar mendongeng dengan apa dibantu dengan boneka misal, dengan apa gitu kan. Kemudian diedit. Nah, dari situ kemudian di upload di sosmed kita. Linknya kita share ke orang tua. Itu salah satunya. Itu tetap disapa ya anak-anak, itu caranya menyapa, tapi ya kayak gitu. Jadi ya teman-teman yang lain di sini juga pasti banyak ya kayak gitu yang dilakukan, mendongeng, kemudian read aloud, jadi kita membacakan buku, tapi dengan video pasti ya, kan mereka dengan seperti itu. Nah, kemudian dengan kemarin sempat ada ini sedikit juga ada challenge dilakukan sama Miss Lia, itu ada challenge. Sebenarnya ini apa ya? Ini besok sih sebenarnya materi, tetapi mau seperti apa gitu. Besok Bapak Ibu ini tentang konten yang bisa dilakukan besok itu seperti apa, itu sebenarnya bocorannya besok itu. Karena selama 3 bulan ini kami sungguh banyak sekali mencari inspirasi. Kita dapat apa ya, semacam dapat ide, ini bisa nggak dilakukan di perusahaan kita ya gitu, kayak gitu. Jadi sementara kenapa saya banyak tahu juga tentang perpustakaan di Indonesia tidak melakukan ini, ya karena saya banyak searching, ternyata nggak ada ya banyak yang bisa kita lakukan. Kita cari-cari apa ya namanya referensi gitu loh, nggak ada Bapak Ibu. Lakukan kayak gini, jadi sementara kita harus bikin sesuatu yang baru di saat pandemi seperti ini, kita nggak bisa tinggal diam. Kita tidak bisa, yang tadi Bapak bilang itu tidak baik, tinggal nanti ditingkatkan saja literasinya mau seperti apa. Yang tadi yang hal yang baru, saya pernah lihat di sekolah, jadi itu bagus, dan seperti saya pun belum dilakukan. Itu tadi itu virtual tour, anak-anak diarahin di satu virtual tour di mana gitu, ditentuin, dan kemudian itu dilakukan bersama-sama dengan wali kelas. Itu bagus. Gamatan anak-anak jadi sesuatu yang berbeda. Itu saya tahu tentang virtual tour, tapi belum sampai ke aplikasi ke guru. Itu jangan lupa ya bahwa itu ya, ketika kita bikin yang repot-repot kayak gitu, tetap harus dikomunikasikan ke guru supaya guru juga itu. Atau begini, untuk literasi kan kita punya jam literasi nih, dikasih jadwal 1 minggu sekali lah, pasti 2 kali lah. Nah itu gunakan bikin konten yang bagus, yang menarik, yang untuk di share di orang tua. Itu harus komunikasikan. Kemarin sebetulnya sih ngobrol sama kepala sekolah, Ibu untuk misalkan PK, Ibu butuh dongeng berapa gitu. Oh Bu, saya butuh 2, saya butuh literasi yang seperti ini ya. Dari situ kemudian kita kesehatannya bikin, nah ketika kita bikin itu kayak dan oh iya orang tua ternyata respon begitu sih. Jadi tidak bisa kita sendiri juga. Oke, ada lain? Masih yang lain? Ada nih Pak Renda? Iya Bapak Ibu, ada yang lain? Bro? Ada yang lain mungkin? Yang dekat ya itu yang dekat sih, yang kita bisa siapa yang tadi Pak Yang pendek Bu ya. Agus Utape yang tadi sudah bagus. Manakala Iya. Ini apa ya ide-ide yang kita bisa lakukan ya gitu ya. Memang harus berputar otak kita yang biasa kita lakukan kayak begini, kita melakukan apa? Oh ini salah satu juga nih Bapak Ibu. Kalau tadi layanan ya, salah satu juga Bapak Ibu yang belum online, berpikirlah untuk online. Sistemnya, ini salah satu yang mungkin yang dirasakan sama teman-teman juga. Ketika perpustakaan kita itu bisa diakses online, Bapak Ibu bisa kerjakan di rumah, bisa ngolah data. Nah, ini juga saya dikerjakan di perpustakaan Penabur Cirebon. Jadi kami sudah online itu sudah sekitar 4 tahun. Nah, dari situ data itu bisa kami kerjakan di rumah, statistik yang sehari-hari itu tidak pernah kena. Dalam artian susah sekali kami mencari waktu untuk mengolah statistik. Nah, ketika kita bisa diakses di otak kita di online gitu, saya bilang sekarang bikin statistik. Bulan sekarang saya bilang sekarang yang kunjung berapa, yang itu Bapak. Salah satunya kualitas pekerjaan kita ada di situ. Nanti dibikin grafik, karena jangan dianggap ya Bapak Ibu ketika grafik statistik itu hanya sebagai ya biasa saja, itu data Bapak Ibu. Kita bisa tahu nih nanti ketika masuk dalam keadaan normal, oh ternyata kemarin sebelum pandemi anak-anak tuh suka buku ini, suka buku yang subjeknya ini gitu. Nanti ternyata
koleksi kita kurang atau segala macam. Nah, dari situ karena statistik itu bisa untuk menentukan kebijakan kita ke depan gitu tuh. Seperti apa, apalagi kayak semacam tidak ada di data di statistik, kita bisa kajian anak-anak ternyata nih gitu tuh. Kemarin saya pernah dengerin ada yang pernah kajian ini hal yang bagus juga ternyata ya bikin jadi ada teman kami pustakawan di Jogja itu bilang ini dan dia sampai kajian kamu mau ruangan perpustakaanmu seperti apa gitu hebat juga gitu ya jadi yang kayak gini-gini walaupun itu tergantung dana ya tetapi apa ya selera anak-anak itu akan kena gitu ya jadi mereka akan hobi akan nyaman dengan mereka walaupun tidak semuanya yang mereka usulkan itu jadi diterapkan ya tetapi yang seperti itu jadi dekat nah jadi gitu. Mungkin pikirkan yang tadi juga tuh tadi setelah pandemi itu mau seperti apa gitu itu jadi gini jadi kalau aku kalau namanya mau online itu susah itu jangan dianggap itu sebagai sebuah susah itu sebuah kebutuhan kalau Bapak Ibu sudah merasakan online yang sekarang itu sudah bisa diakses datanya Bapak Ibu bisa nginput di rumah Bapak Ibu bisa ya itu tadi ngolah data-data yang ada di rumah itu sih seperti itu salah satu hal yang sebenarnya minimal sangat dicapai sih sekarang ini sih. Oke. Ibu ini jamnya sudah lewat Bu Yayas. Ya. Tidak terasa Bu Yayas. Wah sudah hampir jam 3 ini Bu. Ya. Mungkin cukup ya jadi Bapak Ibu kalau misalnya nanti besok jangan lupa kalau besok itu tentang Bapak Ibu kalau misalnya bingung mau tadi itu konten-konten yang menarik yang pernah kita lakukan di Penabur Cirebon atau mungkin nanti juga teman-teman yang di saya tuh Miss Lia sama Miss Agnes itu akan memberikan pengalaman share apa yang kita lakukan berputar otak untuk bagaimana supaya konten itu dibikin tidak biasa tidak biasa itu nanti besok Bapak Ibu bisa gabung di sini lagi di jam 10 ya Pak jam 10 sampai jam 11 jam 10 Bu jam 10 ya jam 11 cukup ya. Pak dari saya Pak Bapak Ibu mungkin bisa ya silakan Bu ini saya mau ini dulu foto bersama dulu mungkin Bapak Ibu bisa mengaktifkan kameranya mohon diaktifkan Bapak dan Ibu boleh pose Bapak Ibu silakan pose dulu oke silakan mohon diinikan dulu oke ya Bapak Ibu mohon diaktifkan ya Bu ya kameranya oke nah, oke 1 2 3 oke terima kasih kepada Ibu atas waktunya saya juga menyampaikan terima kasih banyak kepada Bu Yayas dan tim terima kasih banyak Bu Yayas dan tim ya terima kasih waktunya boleh ya. tadi aku mungkin ini tapi... ya Bias kenapa Bu Yayas ya nanti kalau misal butuh tadi saya tidak nge-share ya misalkan saya ada di sini nggak ya misalkan ya, masih ada nggak ya Bu itu ditaruh di Google Drive barangkali orang mau cari Bapak Ibu membutuhkan bahan apa tidak kalau tidak juga nggak apa-apa sih nanti misalkan itu saya kirim sih tapi harus di Google Drive perlu Bu perlu oke misalkan jangan live dulu misalkan bisa cepat di PDF dulu siap Bu di Google Drive jadi Bapak Ibu nanti di chatnya akan dapat link dari Miss Agnes oke sebentar oke saya menyapa yang dari Bandung yang lain ada di Bandung siapa Pak apa enggak Pak dari Bandung Saya dari Bandung. oke bagaimana di Bandung sekarang sudah dari Holis tadi dari datanya bagaimana Bu Bandung Bandung data apa ya Bu nih? data buku Data buku emang kita lagi kemarin tuh ada target sampai bulan Mei, tapi langsung WFH ini kan Bu, jadi agak nggak beres nih. Cuman emang kita juga yang di Bandung udah
banyak bilang untuk ke Slim 9 ya Bu ya? Ya langsung aja Gitu. ke sini. Berarti kalau saya kemarin ngobrol sama Bu Tina, ya langsung aja yang terbaru, cuma ya datanya harus siapin dulu sebelum Iya betul. diaplikasikan. Ya semangat Ibu untuk input buku. Iya Bu. Oke. Yang di Bandung ada beberapa, yang di sini kemarin banyak aku lihat di itunya, di Google Form-nya. Memang sih perlu kesetiaan ketika nginput buku Bapak Ibu. Ini kami tadi di Cirebon juga sama, ini malah lagi pisah data. Karena Rinda sekarang di perpustakaan, saya lagi bongkar-bongkar buku kayak kaca kapal pecah di sini. Hanya bikin Ibu ya. Oke, sudah Nas? sudah ada di chat ya teman-teman. Nah, Oke. Bapak Ibu itu sudah di chat, itu Ibu bisa copy, nanti bisa diakses, sudah dibuka sama si Agnes, nanti bisa barangkali butuh panduan. Maaf Bapak Ibu, terima kasih kalau ada sesuatu yang kurang dari saya, mohon dimaafkan. Kita sharing knowledge, tidak ada yang sempurna dari saya, walaupun beberapa pengalaman, tapi ya. Oke. Terima kasih Agnes, terima kasih Bang Arindra. Terima kasih. Terima kasih Bu Yayas, terima kasih banyak kepada Ibu juga.